Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Ainun Ne'mah. Kakak merupakan salah satu mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada kali ini dipermudah dan diperlancar Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya adik-adik pada hari ini? Semoga diberikan selalu kesehatan dan semangat walaupun hanya belajar di rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai kesebangunan pada segitiga. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, tujuan kita mempelajari pembelajaran pada materi kekongruenan pada segitiga, yaitu yang pertama, siswa dapat membuktikan dua buah segitiga yang kongruen. Nah, yang kedua, siswa dapat menentukan panjang sisi-sisi yang belum diketahui dari dua buah segitiga yang kongruen. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kakak akan menyampaikan materi mengenai kekongruenan pada segitiga. Sebelumnya, kalian dipersilahkan mencatat hal-hal yang penting dan juga selalu mendengarkan apa yang kakak sampaikan. Kalian ada yang ingat apa saja syarat dari dua bangun datar yang kongruen dan dua bangun datar yang sebangun? Nah, syarat dari dua bangun datar yang kongruen ialah yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Sedangkan syarat dari dua bangun datar yang kongruen yang sebangun ialah sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Nah, apa perbedaan dari dua bangun datar yang kongruen dan dua bangun datar yang sebangun? Ya, perbedaannya terletak pada sisi-sisi yang bersesuaian. Pada dua bangun datar yang kongruen, sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Sedangkan pada dua bangun datar yang sebangun, sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding. Nah, kemudian kita masuk ke kekongruenan pada segitiga. Kekongruenan dua segitiga. Segitiga terangkai dari 6 unsur yang terdiri dari 3 sisi dan 3 sudut. Syarat dua segitiga yang kongruen adalah yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, tulislah sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun dua segitiga berikut ini. Kemudian, apa kesimpulanmu? Nah, coba perhatikan gambarnya. Yang pertama, kita cari sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, perhatikan pada gambar, sudut A sama dengan sudut E. Dan sudut B sama dengan sudut D. Kemudian sudut ACB sama dengan sudut ECB. Nah, itu dia sudut-sudut yang bersesuaian. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB sama dengan sisi ED. Kemudian sisi BC sama dengan sisi DC. Dan yang terakhir sisi AC sama dengan sisi EC. Nah, dari penyelesaian di atas, apa kesimpulan yang dapat kita simpulkan? Ya, karena bangun di atas memenuhi sifat kekongruenan, maka pasangan bangun tersebut merupakan kongruen. Nah, begitu caranya kita membuktikan apakah dua bangun datar tersebut kongruen. Yang pertama, kita cari sudut-sudut yang bersesuaiannya, kemudian kita tentukan sisi-sisi yang bersesuaiannya apakah kongruen atau tidak. Nah, kemudian kita masuk pada dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Nah, ini dia sifat-sifat jika dua segitiga dikatakan kongruen. Nah, yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang biasa disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Nah, coba kalian perhatikan gambar. Itu
dikatakan kongruen. Mengapa? Karena ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kemudian yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Biasa disebut dengan kriteria sisi sudut sisi. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar. Nah, dua buah bangun segitiga pada gambar tersebut itu merupakan segitiga yang kongruen dengan kriteria sisi sudut sisi. Nah, kemudian yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi di antara kedua sudut tersebut sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut sisi sudut. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar. Yang pertama, sudut, sisi, sudut. Nah, itu dia disebut dengan bangun yang kongruen. Nah, kemudian yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut, sudut, dan sisi. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar. Itu yang pertama sudut, kemudian sudut, dan yang terakhir sisi. Nah, itu bisa dikatakan dua bangun segitiga yang kongruen. Kemudian yang terakhir, khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Nah, kalian perhatikan pada gambar tersebut. Nah, sisi miringnya sama panjang dan satu sisi sikunya yang bersesuaian juga sama panjang. Nah, jika ada soal atau bentuk gambar yang seperti itu, maka bisa dikatakan kongruen. Nah, selanjutnya perbandingan sisi-sisi dua segitiga kongruen. Jika dua buah segitiga kongruen, maka sisi-sisi yang berada di depan sudut yang sama besar mempunyai panjang yang sama. Perbandingan sisi-sisi segitiga pertama sama dengan perbandingan sisi-sisi segitiga yang kedua. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Segitiga KLM dan segitiga PQR dengan perbandingan sisi-sisi pada segitiga PQR adalah PQ banding QR banding PR sama dengan 5 banding 4 banding 3. Jika PQ sama dengan 25 cm, hitunglah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dan panjang KL, KM, dan LM. Penyelesaiannya diketahui dari soal PQ banding QR banding PR sama dengan 5 banding 4 banding 3. Dan kemudian panjang PQ sama dengan 25 cm. Kemudian yang ditanyakan, yang pertama perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, dan yang kedua panjang KL, KM, dan LM. Nah, untuk jawaban yang A, segitiga PQR sama dengan segitiga KLM. PQ banding QR banding PR sama dengan KL banding LM banding KM. Nah, untuk mencari ini, kita cari sisi-sisi yang bersesuaian. PQ bersesuaian dengan KL. Ya, sisi PQ bersesuaian dengan sisi KL. Coba kalian perhatikan gambar. Kemudian sisi QR bersesuaian dengan sisi LM. Nah, kemudian sisi PR bersesuaian dengan sisi KM. Sehingga dapat kita bandingkan bahwa PQ banding QR banding PR sama dengan KL banding LM banding KM. Dan sama dengan 5 banding 4 banding 3. Itu yang pertama. Kemudian untuk jawaban yang B, KL sama dengan PQ. PQ tadi sama panjang sisi PQ tadi 25 cm. Jadi langsung kita sebutkan saja bahwa KL itu sama dengan PQ. Karena PQ tadi 25 cm, maka panjang KL juga 25 cm. Kemudian panjang KM itu sama dengan panjang PR. Nah, PR
itu 3/5 kali 25 sama dengan 15 cm. Mengapa jadi 3/5? Karena tadi situ perbandingannya yang PR-nya adalah 3. Ya, jadi 3 dibandingkan dengan 5 itu adalah piki, kemudian kita kalikan dengan sisi piki adalah 25 cm. Nah, sehingga panjang KM sama dengan PR itu 3/5 dikali 25 sama dengan 15 cm. Demikian juga panjang LM sama dengan QR. Nah, jadi kita cari dulu QR tadi perbandingannya adalah 4. Kita bandingkan dengan 5, lalu kita kalikan dengan sisi yang diketahui yaitu 25, maka menghasilkan 20 cm. Nah, ada yang ditanyakan pada soal yang ini? Kalian kerjakan latihan berikut ini. Yang pertama, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, buktikan bahwa segitiga PQR dan segitiga RQS itu kongruen. Nah, kalian bisa menyelesaikannya melihat contoh-contoh yang sudah kakak jelaskan tadi. Nah, untuk yang soal nomor 2, nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, segitiga ABC dan segitiga NOM dengan perbandingan sisi-sisi pada segitiga ABC adalah AB banding BC banding AC sama dengan 2/4/6. Nah, jika panjang AB sama dengan 10 cm, maka hitunglah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dan panjang NO, BC, dan MN. Nah, sekarang apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, kesimpulannya yang pertama ialah syarat dua segitiga yang kongruen adalah sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Dua segitiga yang kongruen memiliki beberapa kondisi, diantaranya sisi-sisi-sisi, sisi-sudut-sisi, sudut-sisi-sudut, sudut-sudut-sisi. Dan khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Nah, kemudian perbandingan sisi-sisi segitiga pertama sama dengan perbandingan sisi-sisi segitiga yang kedua. Nah, itulah kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai kesebangunan pada segitiga. Tetap semangat dan terus belajar, karena dengan belajar kita akan mengetahui apa yang belum kita ketahui. Terus semangat dan yakinlah kalian pasti bisa. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.